Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan beberapa hadis kaitan dengan babul adab. Jadi ada beberapa hadis tentang adab-adab keseharian kita yang sebenarnya sadar atau tidak itu kadang kita melakukan. Padahal itu Rasulullah SAW mengatur berkaitan dengan makan, minum, berpakaian. Ini kan hal-hal yang secara rutin kita kerjakan. Tetapi terkadang ada beberapa aturan kaitan dengan adab itu yang kemudian kita melanggar adab-adab. Nah, ada beberapa hadis yang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum" Idza akala apabila makan ahadukum salah seorang dari kamu sekalian. Fal yakul maka hendaklah makan biyaminihi dengan tangan kanannya. Ya, ini perintah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza syarifa falyasraf biyaminihi. Wa idza syariba dan apabila minum falyasraf maka hendaklah minum biyaminihi dengan tangan kanannya. Ya, makan, minum menggunakan tangan kanan. Fa inna syaitana maka sesungguhnya setan itu yakulu makan sapa setan bisimali dengan tangan kirinya, wa yasrafu dan minum sapa setan bisimali dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim. Ini kita beradab, bab adab. Adab di dalam makan minum itu anjuran Rasulullah SAW hendaknya ketika makan minum dengan tangan kanan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita makan minum dengan tangan kiri itu tasabuh namanya. Kita menyerupai apa yang dilakukan oleh setan. Ya. Apa yang dilakukan oleh setan. Maka bagi seorang muslim diperintahkan untuk apa? Untuk menjauhi jalan-jalan kefasikan. Ya, katanya sederhana. Kita makan, minum dengan tangan kiri. Itu perkara sederhana, tapi bagi Islam itu kefasikan. Ya, kefasikan. Karena Rasulullah tidak menyatakan sebaliknya itu. Ya, makan dan minum itu dengan tangan kanan. Maka hendaknya bagi kita seorang muslim itu menyelisih kesesatan itu. Harus menyelisih. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu menyelisih apa yang menjadi keyakinan kita, itu namanya tasabuman tasabba biqaumin bahwa siapa yang menyerupai seorang kaum, satu kaum, maka itu menjadi bagian dari kaum. Sementara Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yashrabu bisyami.
bisimali. Setan itu makan minum dengan tangan kiri. Maka kalau kita itu melakukan hal yang sama dengan setan, itu namanya tasabuh. Kita meniru. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan kepada kita ketika berbicara tentang ayat khamr. Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fastanibu. Hanya saja khamr itu judi, ya, membuat patung, mengundi nasib, itu rijsun. Rijsun itu apa? Satu yang menjijikkan. Min amalis syaitan, dan itu adalah perbuatan setan. Kata Allah, fastanibu, maka jauhilah. Kalau dalam kajian usul, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Nah, apakah perintah Rasulullah SAW agar ketika kita minum, makan dengan tangan kanan itu menunjukkan perintah wajib? Ini kita masuk hukum. Menunjukkan perintah wajib atau sifatnya itu anjuran? Kan? Sifatnya adalah anjuran. Maka jumhur ulama, jumhur itu berarti sebagian besar, mayoritas ulama itu mengatakan waqadda wal jumhuru ila istihbabi aqliyat yamin. Jumhur ulama berpendapat ila istihbabil aqlil bil yamin, yaitu mustahab, dianjurkannya makan dengan tangan kanan. Walam yukhrimu al aqlu ya bisiman, walam yukhrimu al aqla bisiman. Jadi dan tidaklah menjadi haram ya, makan itu dengan tangan kiri. Jadi sifatnya apa? Sifatnya adalah anjuran. Ini menurut jumhur ulama. Ya, anjuran itu ya mustahab, ya sifatnya ya apa? Karena ini berkaitan dengan adab. Jadi apa namanya? Tasabuh dengan perbuatan yang dilakukan oleh setan. Tetapi ulama-ulama dzahiriyah itu ulama yang melihat hukum itu dari teksnya. Ya, jadi kalau teksnya bilangnya A, ya A, B, ya B. Maka ulama ahli dzahir ya mengatakan bahwa haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena teks hadisnya begitu. Idza akala ahadukum falyakul. Ya. Maka hendaklah makan. Lamnya ini ya. Falyakul, ada lam ini yang menunjukkan satu hal yang wajib. Ya, dengan menggunakan tangan kanan, wa idza syariba falyashrab. Ya. Dan ketika minum hendaklah juga dengan minum dengan tangan. Ini oleh ulama al-dzahir ya, mereka berpendapat bahwa makan minum dengan tangan kiri itu haram hukumnya. Mereka berdasarkan hadis ya yang berkaitan dengan ini. Ini apa namanya? Berkaitan dengan hadis ini. Ya, jadi dari aspek hukum ya, ulama berselisih ya. Ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan anjuran, sifatnya adalah anjuran saja, tidak sampai kepada dihukumi haram. Tetapi ulama ahli dzahir mengatakan bahwa hadis ini ya, makan dengan tangan kiri ini menunjukkan keharaman. Nah, ini bagi seorang muslim ya, ini tentunya kita harus menyelisihi atas sesuatu perbuatan
yang perbuatan itu menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagian dari apa ya, melaksanakan sunnah itu kan tidak kemudian yang berat-berat ya. Kita makan dengan kanan itu bagian dari melaksanakan sunnah Nabi. Kenapa? Nabi ngendikan seperti itu. Ketika kita minum dengan tangan kanan itu bagian dari ittiba kepada Nabi, karena Nabi mengendikan seperti itu. Sesederhana itu kita melaksanakan sunnah Nabi itu tidak selalu kemudian yang berat-berat. Sunnah Nabi itu kita harus mengikuti semua perbuatan Nabi ya. Ya semampu kita apa kita lakukan. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Amr bin Su'aib an abi an jaddi, dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul wasrab wal bas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala makhil. Ini ada 4 hal yang diatur oleh syariat kita ini. Kadang orang berpandangan begini, ngono kok ya diatur. Padahal ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Menunjukkan kesempurnaan. Ya, dalam bab-bab yang orang barangkali tidak mengira itu ada aturannya. Dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal berpakaian, termasuk sedekah itu ada aturannya. Nah, Rasulullah mengatakan, kul makanlah, ya, wasrob dan minumlah, walbas dan pakaianlah, berpakaianlah, watasodak dan bersedekah. Nah, aturannya di sini, fi ghairi sarafin, ketentuan, tidak berlebihan, wala makhilatin, dan juga tidak ada unsur al-kibir, kesombongan. Jadi makan minum itu dilarang satu saraf, berlebihan, pakaian juga sama. Karena di dalam tubuh manusia itu ada 3 bagian, sulus, sepertiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Jadi kalau orang itu memenuhi perutnya dengan makanan, ya, sehingga dua hal yang lainnya itu ternafikan, maka ini termasuk menzalimi diri sendiri. Ini biasanya kan pas kondangan itu. Jadi kondangan itu ya pas prasmanan, makanannya banyak, macam-macam dicipika. Itu sampai keluar dari tempat pernikahan itu begah-begah. Itu termasuk menzalimi diri sendiri. Padahal tidak ada haknya masing-masing. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk ya. Termasuk dalam hal makan dan minum, berpakaian itu nggak boleh berlebihan. Ya, ini sebenarnya bukan boleh saja secara hukum. Ya. Kan ada orang itu bercerita bangga kan. Sing tak nggo iku kabeh ku sampai 10 juta. Sepatune ya 10 juta. Celananya, terus sabuknya, dompetnya, ininya. Kan ada orang begitu. Berarti ada unsur apa itu? Iya. Ada unsur makhilah, kesombongan. Riya itu bagian dari kesombongan yang paling riaan, Mas. Dan terasa berlebihan. Ya, orang apakah itu dilarang atau tidak? Tidak. Ketika ada orang punya harta banyak. Bukan aspek hukumnya. Ya, ini bagian dari, maka dimasukkan di dalam kitab ini masuk dalam bab adab.
minum misalnya. Sama. Apa sih bedanya? Makan di KFC, Kentucky Fried Chicken ya, kali KFC Klaten Fried Chicken. Kan sama-sama ayam dibungkus tepung. Tapi itu bagi orang-orang yang bagian dari prestis orang makan di KFC. Karena itu kan brandnya kan Amerika gitu, KFC. Masuk di KFC itu ada prestis yang dirinya. Wah, berarti bisa masuk ke sini. Berarti makan yang dia akan lakukan itu bagian dari mafia. Ada unsur kesombongan. Minum kopi misalnya. Minum kopi di Starbucks. Dengan minum kopi di warung-warung kopi Wonosobo itu bedanya apa? Tapi ada prestis, ya, ada kebanggaan di dalam dirinya ketika minum di Starbucks itu. Karena itu kan dianggap kalangan elit, ya kan? Harganya aja sampai 5.000 pada saat cantik. Sementara kalau kopi-kopi di pinggir di Wonosobo itu warung kopi itu paling mahal 15.000. Tapi ada unsur prestis kebanggaan dalam dirinya ketika dia masuk di Starbucks. Ini brandnya brand Amerika. Padahal kopi ini ambil kopi Wonosobo atau kopi mana? Ya, kopi Bawongso. Tapi itu bagus sekali ya. Ya, ada kebanggaan, ada prestis. Sehingga kemudian makhila itu muncul di dalam orang itu mau makan umum. Ya apa sih bedanya makan di warteg atau makan di warung-warung? Sama-sama misalnya ayam dibungkus tepung itu ya sebenarnya sama. Toh pakai apa? Saus, nasinya mau dikepeli gitu saja. Tapi ada kebanggaan sendiri. Orang masuk di KFC, orang masuk di Starbucks. Jadi termasuk dalam berpakaian, ya, makan, minum, berpakaian. Ya. Ini kan juga nggak boleh berlebihan. Ya, ada orang misalnya karena punya cincin atau punya emas yang banyak lalu dipakai semuanya. Ya itu pasti ada motif, ya, ingin menunjukkan bahwa. Tapi ini memang nggak ada yang tahu ini persoalan hati kan? Ya, orang secara normal itu pakai perhiasan itu kan ya sewajarnya itu cincin itu ya paling ya 5 gram. Ini gelang ngawrit nama gelang bunder itu ana 10 tinggal kuwape. Cincinnya diisi kabeh jemari ini. Ya kan, kalungnya ditoke gede misalnya gitu. Ya. Kalau dalam konteks kajian hukum zakat itu Bapak, ya itu bisa menjadi alasan orang nggak mengeluarkan zakat itu. Dipakai. Nggak ada hukumnya. Nggak wajar makan zakat dia, kenapa? Karena sesuatu yang dipakai. Ya itu kan urusan karena Allah kan. Nggak ada hukumnya. Walaupun dia itu punya emas kan batasnya 85 gram. Batas nisabnya itu wajib menzakat. Ya. Dan dia lebih dari itu. Cuma karena dipakai semuanya, tidak ada kewajiban zakat. Ya, misalnya rumah jenengan nggak ada zakat, mau dipakai. Kecuali dengan jual beli rumah misalnya gitu ya, artinya memang maklaran itu baru. Tapi kalau rumah dipakai nggak ada ya kan? Itu bisa jadi alasan itu yang memakai pakaian banyak misalnya emas-emasan banyak itu. Tapi kan itu urusan dengan Allah itu. Karena sepantasnya orang memakai emas-emasan itu ya ada kira-kira menurut adabnya, menurut kebiasaan itu ya mestinya bisa ya. Ada adab kebiasaan masyarakat pakai seperti itu. Ya. Jadi dalam hal makan, minum, berpakaian itu
bi ghairi sarafin, tidak berlebihan wala maghfilatin, dan tidak ada unsur kesombongan. Termasuk bersedekah. Sedekah itu juga nggak boleh bi ghairi sarafin, tidak boleh berlebihan wala maghfilatin, dan juga tidak boleh dasar ada unsur kibir, ria'an nas. Bahkan aku mengatakan di tangan kanan kiri orang ngerti. Bahkan kalau misalnya kita mau berzakat, ya, memberikan zakat kepada orang lain tanpa melalui ambil misalnya gitu ya, lembaga zakat, tidak perlu mengatakan bu, ini zakatku bu. Itu kan seolah-olah kita ini yang memberikan, padahal itu sebenarnya haknya yang dititipkan Allah kepada. Jadi ada ketentuannya, termasuk dalam hal wasiat. Di luar ahli waris. Jadi ada 3 istilah. Ada namanya waris, ya, waris. Ada yang namanya hibah. Ada namanya wasiat. Ini beda. Waris itu yang itu sebenarnya ahli waris, berarti harus menunggu orang yang punya harta itu meninggal lebih dahulu. Jadi kalau orang yang punya harta kok masih hidup kok disebut waris, itu tidak waris. Tidak waris. Ini waris. Jadi harus menunggu kepada orang yang punya harta itu meninggal. Dan waris itu sudah ada ketentuannya sangat detail, dan yang buat ketentuan itu Allah langsung. Jadi kan perkara yang sangat krusial itu, babakan harta itu. Jadi Allah langsung membuat ketentuannya itu. Siapa dapat berapa? Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 11-14. Itu detail sekali. Kenapa? Karena ada potensi pertentangan di antara keluarga itu kalau tidak dibuat secara detail. Makanya dalam praktek jarang sekali kemudian menggunakan hukum waris. Kecuali orang tua yang alim, kemudian mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, sehingga ketika dia meninggal punya harta banyak, anak-anaknya yang bisa membagi dengan, karena sudah ditanamkan itu. Ada yang namanya lagi hibah. Hibah itu pemilik harta itu masih hidup, ya. Dan hibah itu boleh kepada siapapun, baik kepada ahli waris atau selain ahli waris, ya. Dan begitu diberikan itu secara otomatis lahan banyak, ya kan? Lalu masing-masing anaknya dikasihkan bagianmu kono. Itu langsung pindah hak milik, ya. Jadi nek tiba-tiba anaknya agel, itu orang harus lain. Umpamanya nih misalnya ini. Cuma kan kadang orang tua mau dikai malah agel. Iya terserah mau dikai ini kan. Itu kalau dalam kehidupan, ya, tanpa menunggu yang punya harta itu. Nah, wasiat itu di luar ahli waris. Wasiat itu, misalnya ada pasangan suami istri begitu. Dia punya menikah sudah bertahun-tahun nggak punya anak, lalu kemudian mengambil anaknya saudaranya atau sebagainya, dirumati sampai anak itu berumur 5 tahun. Setelah 5 tahun ternyata Allah mentakdirkan ia punya anak sendiri, bahkan lebih banyak lagi, ya. Jadi punya anak pertama tertunda 5 tahun, setelah 5 tahun itu baru punya anak. Nah, orang tua ini orang kaya, dia berwasiat kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Yang wasiat itu disampaikan kepada anak-anaknya,
bahwa tanah yang di seberang sana itu kalau saya meninggal ya itu menjadi haknya kakakmu sebelah. Nah, prakteknya terkadang karena menganggap ini bukan saudaranya, hanya anak pungut, maka di dalam praktek itu seringkali kemudian tidak dilaksanakan oleh anak-anak, sehingga akan lebih baik itu dinotariskan, kira-kira gitu. Ya, harus dicatatkan supaya tidak terjadi pertentangan atau haknya itu tidak ditunaikan oleh anak-anaknya. Nah, ini wasiat, dan wasiat itu hanya batasannya sepertiga saja dari harta peninggalan itu. Kenapa? Karena ada hak yang lainnya yang lebih berhak, yaitu siapa? Ahli waris. Nah, ini kaitannya dengan wasiat. Jadi tidak bisa wasiat semuanya, itu tidak ada batasannya. Ya, sepertiga dari harta peninggalan, termasuk sedekah. Ya, sedekah itu juga tidak boleh berlebihan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Wa la tusrifu, dan jangan berlebihan. Ya, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi orang yang berlebihan. Termasuk dalam hal infak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru. Dan orang-orang yang apabila mereka itu menginfakkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak boleh berlebihan, wa lam yaqtaru, dan juga tidak fikir, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah di antara yang demikian itu apa? Qawam, yang sedang di antara dua dari yang berlebihan dan bakhil. Ya. Ini ketentuan-ketentuan Allah dalam hal sedekah. Ya. Tidak boleh berlebihan. Ya. Tasaddaq ya bi ghairi sarafin wala makhilan. Dan juga tidak boleh ada unsur rasa makhil. Ini orang aku sengka itu rada di masjid ini. Nah, lagi. Ya, kalau bukan saya yang menyumbang, nanti kan ada unsur al-kibrnya, ada riaan, Mas. Ya, orang sedekah itu tidak perlu nunda-nunda. Ya, sedekah saja. Ya, tidak perlu nunda-nunda, bahkan kemudian sampai menyakiti orang yang diberi itu juga nggak boleh. Ya, sudah ini ngomong-ngomongi misalnya, ngasih saja, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitan dengan sedekah. Ya, dan apa bedanya? Saya ingin jelaskan, ada 3 istilah lagi kita memahami. Ada istilah sedekah, ada istilah zakat, ada istilah infak. Ya. Sedekah itu lebih umum dari yang kedua. Kalau zakat jelas dalam bentuk al-amwal, zakatul amwal. Ya, kalau zaman Nabi itu hanya ada berapa? Zakat perdagangan, ya, kemudian pertanian, peternakan, emas, sama rikas. Hanya ada 5 zaman Nabi. Sekarang ini zakatul amwal, zakat harta itu ada banyak variannya. Dengan punya saham itu juga ada zakatnya. Ya, punya kos-kosan itu juga ada zakat. Jadi zakat itu lebih khusus lagi. Infak itu bisa berarti zakat yang wajib, bisa berarti zakat, bisa berarti yang sunnah. Ya. Jadi kata infak itu bisa dalam arti zakat berarti wajib, bisa berarti infak yang sunnah. Ya. Jumat kita masukkan ke kotak masjid itu bagian dari infak. Sedekah juga sama. Cuma sedekah itu lebih umum lagi. Kenapa? Karena tabassamuka ila akhika juga sedekah. Senyummu kepada saudaramu juga sedekah. Jadi sedekah itu baik yang sifatnya material maupun non material. Sedekah itu bisa berarti zakat wajib, sesuatu yang wajib, bisa berarti sesuatu yang sunnah. Ya.
jadi memberikan makan kepada orang lain itu termasuk sedekah. Ini beberapa ketentuan berkaitan dengan 3 istilah tadi. Ada sedekah, ada zakat, ada infak. Ada lagi yang namanya wakaf. Wakaf itu pemberian ya harta kepada orang di mana harta itu ditahan. Ya, umumnya orang wakaf itu kan tanah. Wakaf itu biasanya tanah. Dalam perkembangan hukum terbaru, wakaf itu enggak hanya tanah. Ya, dengan misalnya duwe pom bensin diwakafkan selama 3 tahun. Hasilnya setelah 3 tahun kembali lagi kepada pemilik. Itu bisa. Wakafnya terbatas mukoyat. Dan itu banyak. Ya, jadi orang punya pom bensin 3 tahun itu hasil dari pom bensin itu ya diwakafkan. Ya, setelah 3 tahun kembali. Ada yang punya ruko banyak, maka hasilnya diwakafkan sekian tahun kemudian kembali lagi pada itu banyak. Nah, ini beberapa hal istilah ya kaitan dengan sedekah, ada wakaf dan sebagainya. Nah, kembali lagi dalam hadis ini bahwa ketentuan Rasulullah SAW di dalam hal bersedekah itu fi ghairi sarafin wala maghfilah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak ada unsur al-kibr atau kesombongan di dalam dirinya. Ya. Kaitan dengan hadis ini larangan berlebih-lebihan dari dalam hal makan, minum maupun berpakaian, termasuk di dalam hal bersedekah. Kemudian larangan juga untuk khuyala. Khuyala itu takabur juga. Khuyala itu takabur. Ya, takabur sama. Khuyala maupun takabur artinya adalah sombong. Itu termasuk yang diharamkan. Bahkan seorang yang ada di dalam dirinya ada kibr, maka dia berada di dalam neraka. Sombong. Ya. Karena yang punya jubah kesombongan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh mengambil jubah itu karena manusia itu adalah apa? Ciptaan. Ya, jadi tidak boleh manusia itu ada unsur kesombongan di dalam diri. Wa wa mufrimun isma. Kesombongan itu satu yang diharamkan. Itu isma. Disepakati oleh seluruh ulama, sombong itu satu yang dilarang di dalam agama. Maka Bapak sekalian, hadis yang kita baca tadi, kul wasrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala madlatin ini mencakup perkara dunia dan akhirat. Sesuatu yang kita lakukan di dunia itu ternyata punya dampak ke akhirat. Persoalan makan saja. Ya. Makan, minum, pakaian, sedekah misalnya gitu. Itu ternyata berkait dengan kemaslahatan jiwa dan jasad baik di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita berhati-hati. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan punya konsekuensi. Apalagi di dalam dirinya ada unsur khuyala atau takabur, kesombongan. Ya, padahal itu perkara yang diharamkan dalam agama. Nah, ini faedah yang bisa kita pahami, yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa perkara-perkara yang kita lakukan di dunia ini ternyata punya kemaslahatan, ya, baik dalam hal fisik di dunia maupun perkara-perkara di akhirat. Nah, inilah Bapak sekalian bahwa syariah Islam itu begitu detail dalam mengatur ketentuan-ketentuan di dalam kehidupan kita sehari. Dan segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti mengandung motor. Ya.
Jadi berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam pakaian itu pasti mendatangkan madarat bagi tubuh. Ya, termasuk apa? Orang kalau mengikuti tren itu kan berbiaya tinggi. Orang ikuti tren, sekarang trennya itu minum kopi itu di Starbucks. Itu berbiaya tinggi. Ya, orang sekarang ikuti tren pakaian baju seperti ini itu berbiaya tinggi. Nah, ini kaitan dengan adab-adab di dalam pakaian, baik dalam ya, ini tidak berkaitan dengan aspek hukum. Apakah dibolehkan? Ya boleh sih. Dari aspek hukum boleh, karena minum kopi dimanapun itu kan perkara yang boleh. Memakai pakaian apapun itu boleh. Ya, yang dilarang pakai pakaian sutra diperbolehkan. Ya, ini menyangkut perkara adab. Ya. Sehingga kemudian kalau kita melihat lingkungan misalnya, ya lingkungan kita ada orang yang sehari makan kadang sehari tidak, ada yang keluarganya tidak bisa sekolah, sementara kita ini pakaian saja itu yang dipakai itu harganya sampai 10 jutaan misalnya. Itu berarti kan rasa empati kita kepada lingkungan itu menjadi kurang. Hanya berkaitan dengan itu saja. Aspek hukumnya nggak apa-apa. Orang memakai makan tempat yang mahal misalnya, nggak apa-apa. Ya, orang minum tempat yang mahal, ini perkara satu yang boleh. Tapi ini berkaitan dengan adab-adab ya di dalam hal kehidupan sehari-hari itu supaya kemudian ada rasa empati, simpati kepada lingkungan. Ya, ini hadis dua hadis ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya hal-hal yang secara sederhana, ya atau yang selalu kita kerjakan ternyata itu ada ketentuannya, ada aturannya dari Rasulullah SAW. Monggo. Monggo Bapak. Terima kasih. Mari. Ini kebanyakan maaf ini tadi disampaikan bahwa waris itu diberikan kepada anak-anaknya setelah orang tuanya atau meninggal. Tetapi kadang ada yang bahkan sebelum meninggal karena dikandung maksud umpamanya ada anak itu jumlahnya 4, itu pasti ada yang kadang ada yang satu itu rodok jahil gitu kan. Nanti kalau tidak orang tuanya yang membagi, ini mungkin menjadi permasalahan seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pakaian. Ini tadi disampaikan bahwa sutra mungkin termasuk emas itu kenapa kalau laki-laki tidak diperkenankan untuk memakai emas? Ini permasalahannya apa? Kemudian yang ketiga ini juga dalam hadis disampaikan bahwa makanan yang menjijikan ini dilarang. Menjijikan ini dipandang dari segi secara umum atau secara pribadi. Kadang ada yang mengatakan bahwa itu kan liane durang seneng loh. Saya kan suka sekali dengan dicot kata-kata seperti itu. Ini bagaimana? Baik, kaitan dengan tadi yang pertama. Kalau prakteknya seperti itu maksudnya tidak waris. Ya, karena ketentuan agama yang namanya waris itu ya dihitung setelah orang yang punya harta itu meninggal. Dan tentunya yang melakukan itu adalah anak-anaknya yang waris. Ini ketentuan agamanya begitu. Tapi kalau praktek di masyarakat itu memang tadi Bapak. Ya. Jadi mumpung bapak ibunya sudah masih sugeng, ya kemudian dibagilah harta itu semuanya. Ya, ini namanya hibah. Kalau dilihat dari si hukum gitu, waris itu wajib hukum. Coba dengan cek nanti di surat An-Nisa. Ya. Jadi surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 itu ketentuan tentang waris termasuk hududullah. Ketentuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melaksanakan itu maka dia masuk surga.
dan siapa yang tidak nasional itu saya baca begitu. Ya tentunya dalam konteks hukum itu ya jadi ada unsur yang lainnya, ya aspek kemaslahatannya dan semacamnya. Ya, makanya di sini pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak itu supaya apa? Supaya ketika orang tuanya meninggal dan meninggalkan harta warisan yang banyak, itu tidak terjadi tanazul. Kenapa? Lo pada ngerti agama, pada ngerti aturan. Oh, pewaris itu nek laki-laki itu sekian, yang perempuan itu sekian. Itu ada ketentuan. Ini kaitan dengan waktu. Jadi kalau yang pakai tadi itu namanya hibah. Ya. Jadi kalau hibah itu langsung berpindah milih. Dan sebenarnya dari hukum hibah itu sunnah. Ya. Mestinya kan harus mendahulukan yang wajib gitu. Tapi karena ada unsur kemaslahatan yang lainnya, ya tadi itu ini aku merata habis itu digeger ini misalnya itu rebutan, ya kan? Ini pentingnya dalam pendidikan agama. Jadi saya pernah ada orang yang datang ke saya dalam hal warisan itu rumit lagi. Jadi bapak nikah punya anak papa, kemudian belum dibagi waris, istrinya meninggal, nikah lagi punya anak nenek. Ya kan artinya kan bahwa baik laki suami istri itu kan sebenarnya dari awal sudah punya harta itu, ya kan? Ya, atau sudah membawa hartanya sebelumnya misalnya kan, ya istrinya mungkin dapat waris dari orang tuanya, tapi itu belum dibagi-bagi. Sampai suaminya nikah yang ketiga itu punya anak semuanya, jadi tiga istri itu punya anak semuanya. Ya, itu biaya pak, dan bagian itu biaya. Ya sederhana saja. Kalau yang meninggal itu bapaknya, suaminya, ya bapak dari anak itu, maka seluruh anaknya dapat. Seluruh anak dari istri tiga-tiganya itu yang meninggal semuanya itu semuanya dapat. Kalau harta dari si laki-laki. Tapi kalau yang meninggal itu dari istri, dari ketiga istri itu, maka hanya berkait dengan anak yang berhubungan dengan si. Itu saja sebenarnya. Ya, jadi nggak bisa kemudian anak itu tidak bisa kemudian karena nggak anak ideologi, nggak anak biologisnya si istri yang keduanya, maka anak dari istri yang pertama nggak dapat. Keduanya begitu. Jadi akhirnya ribut. Apalagi ini bentuknya dalam bentuk tanah misalnya. Gampang saja kan bagi tanah itu. Ya, saya yang membuat ketentuannya saja. Ya, ada anaknya, hitung aja anaknya berapa, ya kan? Kalau misalnya yang meninggal ini, berarti hanya hak anak yang ini saja. Ini cuma sekarang jarang. Maka Nabi itu sudah mengatakan jauh ilmu yang utamakan hilang itu adalah ilmu faraid. Itu Nabi sudah menghentikan itu. Ilmu yang paling utama hilang itu adalah ilmu faraid, dan nggak banyak orang yang belajar itu. Jadi kan sekarang kan jarang ngitung pakai kayak gitu faraid itu, dan sekarang nggak banyak juga sekolah-sekolah kecuali di pesantren lah itu diajarkan tentang ilmu faraid. Ya mestinya madrasah aliyah itu mestinya diajarkan di. Ya ini. Yang kedua kaitannya dengan apa nih bos? Pakaian. Kenapa laki-laki nggak boleh? Ya, ini apa hikmah yang kemudian bisa kita ambil dari larangan itu? Karena biasanya ya kalau di dalam itu nanti akan menjadi pengganti. Ya. Kita dilarang memakai di dunia, maka akan diganti nanti di akhirat. Cuma saya tidak tahu secara pasti kenapa kemudian larangan itu. Apakah kemudian ketika laki-laki ya memakai cincin itu, ya apakah kemudian ada unsur yang berbeda antara ini kaitan dengan aspek fisik, ya sehingga itu sudah selayaknya dia memakai perhiasan, sementara laki-laki tidak. Saya tidak tahu itu apa. Cuma memang ada beberapa di antaranya gini misalnya, orang yang pakai sutra, ya
bisa menjadi obat. Ya, zaman Nabi itu pernah ada sahabat itu gatel. Karena Nabi sudah ngendikan bahwa laki-laki nggak boleh pakai sutra, maka kan dia harus lapor itu. Nah, lapor kepada Nabi, Nabi saya itu gatel, bolehkah saya pakai sutra? Nah, kenapa? Ya dengan pakai sutra itu ternyata bisa menghilangkan gatel. Tapi itu nggak boleh dipakai untuk terus menerus. Artinya bisa menjadi obat. Dan mertua juga pernah menyampaikan ketika gatel itu kan punya sutra pakai selendang, diusap-usapan gini, itu memang hilang. Nggak tahu juga ada apanya kain sutra itu. Ya. Jadi saya tidak tahu apa di balik itu, tapi bahwa nanti itu akan diganti oleh Allah kalau tidak memakai itu. Ganti karir, ya emas dari sutra dan emas nanti di akhir. Kemudian yang ketiga, jadi ketentuan makanan. Ya. Jadi kan ada sesuatu makanan yang disebut dengan khobais, ya, sesuatu yang khobais itu kan kotor, menjijikan ya. Termasuk misalnya tadi ya berdasarkan kecap gitu ya. Kecap itu ya, bisa masuk kategori khobais. Yang jadi masalah itu kan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran itu jelas menunjukkan keharamannya, ya kan? Dan itu nggak banyak disebutkan. Tetapi Nabi memberikan batasan-batasan yang lumayan banyak. Termasuk makanan yang menjijikan tadi, yang termasuk kategori khobais, yang kotor, yang menjijikan itu, ya pastinya sesuatu yang kotor itu mengandung nilai kemanfaatan misalnya gitu. Nah, aspek hukum kecap itu juga ada ulama yang membolehkan, ada yang melarangnya. Jelas itu termasuk kategori khobais, itu sesuatu yang menjijikan. Dan sesuatu yang menjijikan itu mesti mengandung kemanfaatan. Seringkali saya tanya-tanya, nek saya waktu kecil itu, waktu saya masih kecil itu malah gilek berkecap. Ya kan? Keong masih misalnya, keong itu dianggap sebagai sesuatu yang haram karena dia bisa hidup di dua tempat, ya, di air juga bisa. Tapi ketika nggak ada air mati sebenarnya keong itu. Ya, keong sawah itu, ya. Ketika tidak ada air, itu kan tinggal ini cangkangnya saja. Itu berarti bahwa sebenarnya keong itu nggak bisa hidup tanpa air itu. Nyatanya ketika tidak ada air cuma ada cangkangnya saja. Ya, nah ada yang mengatakan itu termasuk dua tempat itu ya, bisa di darat dan bisa di air. Ya, saya juga itu biasa makan keong. Waktu di Jogja, waktu gempa, ya waktu gempa Jogja itu mendungi Pak. Gila keong itu untuk wadah timbo itu. Saya termasuk yang memahami itu satu yang boleh. Jadi itu ya sebenarnya dari sisi kejijikan itu lebih kecap, walaupun ya sama-sama dalam dirinya. Ya karena kecap itu sukanya ini kaitan dengan kata-kata khobais. Nah, ada ulama mengatakan sesuatu yang memang di dalam Al-Quran disebutkan, tapi dalam hadis itu di Al-Quran tidak ada ketetapannya. Al-Quran kan secara umum saja. Tapi yang diperinci itu ada yang mengatakan itu dalam kategori misalnya bukan haram, tapi masuk kategori satu yang dimakruhkan, tapi tetap mendekati yang menjijikan. Ada makan orang lain, misalnya lagi dip itu kayak biawak. Ya, Nabi itu pernah disuguhi. Ya. Tapi Nabi tidak mau makan. Tidak mau makan itu tidak menunjukkan bahwa itu haram. Nyatanya para sahabat makan. Orang biasa saja makan, namanya adib itu, wartop, sejenis biawak. Nabi nggak makan. Tapi Nabi nggak melarang ketika para sahabat itu makan. Mungkin Nabi merasa orang biasa. Gitu. Nah,
ini kan perlu dipilah-pilah gitu ya. Jadi ada orang yang jijik makan kecap, itu bisa menjadi satu hal yang menyebabkan ya, terang ya melakukan guru itu. Maka kan di dalam hadis, tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau misalnya kita kecap itu ragu ini, ya nggak usah cari makan yang lain, kecuali dalam keadaan yang memang satu pepet orang liane ya, dan kita bisa makan. Itu ya Pak. Sedikit Mas, berkaitan dengan warisan. Tadi disinggungkan mengenai orang yang sudah suami istri. Iya. Terus yang istrinya itu meninggal. Akhirnya bapaknya itu menikah lagi. Nah, sebelum menikah itu hartanya itu Belum dibagi. sudah dibagi. Maksudnya tidak dibagi secara ahli waris. Bapak ini kan sudah kan bapak ini kan masih hidup. Jadi harta itu tidak dibagi secara ahli waris itu ya. Ketentuan ahli waris gitu. Karena bapak ini kan masih hidup lah. Setelah bapak ini masih hidup, lah yang putra-putranya ini sudah memakai harta yang belum peninggalan, karena bapak ini kan masih hidup ya. Jadi harta yang tadinya punya bapak ini sudah dipakai, dan harta itu habis. Nah, padahal bapak ini kan punya istri lagi, terus dia punya harta. Apakah anak dari bapak ini yang tadinya sudah ditinggalkan istri yang pertama itu, dan apakah dia masih punya hak warisan dari bapak yang sudah punya istri dengan harta yang barunya dengan istrinya itu? Ya. Terima kasih. Jadi dan begini, ketika suami istri ya kemudian dia punya anak, istrinya meninggal, maka yang dapat waris adalah suaminya juga dapat, anak-anaknya juga dapat, ke atas. Ya, yang meninggal itu pasti punya bapak atau ibu. Ya, jadi waris itu ke samping suami, ke bawah ibu anak, ke atas bapak ibu. Ya. Kalau nggak ada anak, ke samping kanan sama kiri. Samping kanannya misalnya istrinya, samping kanan adalah saudara-saudara. Nah, itu juga dapat saudara-saudara. Tapi kalau ada anaknya, maka mahjub terhijab. Ya, jadi maka ketika suami istri meninggal, punya tinggalan harta, kan biasa jadi kalau dalam hukum negara itu ada namanya monogami. Ya, dibagi harta, dibagi separuh, monogami. Ya, ini ada harta istrinya. Lalu kemudian suaminya dapat nggak? Suaminya dapat dua, dapat monogami dan dapat harta waris dari istri. Terus anak-anaknya dapat dari harta waris dari ibunya itu. Ya. Nah, lalu kemudian si suami ini nikah lagi misalnya gitu ya. Berarti kan suami kan udah membawa harta ini. Ya, harta ini dari istri pertama dan harta waris dari istri yang pertama. Nikah lagi. Ya kan? Sama. Maka anak-anaknya tetap mendapatkan harta waris. Ya, tapi dari istri yang kedua ketika meninggal, anak ini tidak dapat. Udah nggak dapat. Nggak dapat. Nah, sebagaimana contoh tadi itu, ya menikah 3 kali punya anak semua dan belum dibagi semua. Itu kan kalau yang tadi kan belum dibagi semuanya. Kalau ini bapak ini menikah itu sudah tidak bawa harta. Jadi hartanya harta baru dari istri yang kedua. Berarti anak yang dari istri pertama itu apakah masih punya hak atau tidak? Berarti tidak punya hak ya? Jadi artinya begini, si bapak tadi itu ketika dia meninggal atau istrinya meninggal itu, dia tidak punya harta peninggalan. Iya kan itu ya? Dia hanya punya anak, nggak punya harta peninggalan. Begitu dia menikah, kan ada proses, mungkin ada usaha bersama, ya kan? Ya berapapun lah, ya usaha bersama itu
tetap saja si si anak itu kalau misalnya si bapak meninggal tetap dia dapat punya waris. Intinya kan gini, waris itu kalau ada yang dibagi, ya. Jadi kalau nggak ada yang dibagi ya nggak perlu dihitung. Ya, jadi sekecil apapun kalau memang ada harta peninggalan, itu anak biologis tetap dapat. Anak biologis ya. Jadi berapapun, ya. Dia nikah pertama burung sugih lah, tapi dia anak belum misalnya. Sehingga ketika istrinya meninggal nggak ada yang dibagi, memang nggak ada harta peninggalan. Tapi begitu nikah keduanya, ya kan punya usaha jadi besar, sukses, maka tetap ada hak warisnya. Tetap ada. Ya, jadi kira-kira yang urusannya dengan biologis. Iya, yang jauh biologis, ya kan. Jadi itu makanya ke bawah itu kan biologis ya anak, ya. Samping itu istri, samping kanannya itu saudara-saudaranya, jalur ke atasnya itu bapak ibu. Itu saja sebenarnya. Gitu kan? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ditutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan sempat ramai itu ini. Jadi nggak punya anak, nggak punya bapak ibunya sudah nggak ada, punya saudara dan istri. Nah, saudaranya ngerti bahwa yang meninggal ini punya harta banyak. Tapi mungkin juga yang meninggal ini ngerti nih saudaranya itu serakah atau gimana. Akhirnya kemudian harta itu jatuh ke istri semuanya. Itu dihibahkan dan notaris. Nah, kalau gitu nggak usah buka tadi saudara-saudara yang meninggal. Ya. Jadi jatuh ke istrinya semuanya. Itu nggak apa-apa. Hibah itu bisa semuanya. Memang nggak ada ahli waris yang lain.